Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa PTHM Sampurna Rungkut Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan begitu luar biasanya nikmat Allah ini tiada tara, sampai-sampai kita nggak mampu untuk menghitungnya. Coba kita lihat saja dari satu sisi oksigen. Harga oksigen 2 pekan lalu ketika saya diundang di rumah sakit, acara halal bihalal, saya diundang, saya tanya berapa harga oksigen sekarang ya dokter. Dokter menjawab sekarang 2 pekan lalu itu harganya 600.000 1 liter. Dan tubuh manusia 1 hari itu butuh 2.200 liter. Saya nggak bayangkan kalau insan sampurna sama Allah suruh bayar oksigen. Itu berarti 600.000 kali 2.200 itu 1,3 miliar tuh per hari. Kira-kira sampurna bayar. Ini tunggu arek-arek. Ya Allah, kula minjing prei mboten nambekan itu. Enggak mampu kita. 1 hari 1,3 miliar itu digratiskan itu sama Allah. Darah itu 1 ampul sudah berapa? 400.000. Ini semua gratis kita dari Allah. Maka Allah berfirman buat kita di surat An-Nahl 18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan sanggup. Maka bersyukur saja. Kalau kita bersyukur, nikmat justru ditambah. Janji Allah hak, diletakkan di Ibrahim ayat yang ke-7, wa ita'adana rabbukum la'in syakartum lazidanakum wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat bagimu. Semoga yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba-hamba yang abd dan syakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun optimal di dalam meneladani beliau. Terutama cara ibadah, cara menjalankan syariat, cara berakhlakul karimah, cara bermuamalah, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau ini bisa kita lakukan, maka nikmat ditambah lagi sama Allah. Hidup kita dicintai Allah, dosa dan kesalahan diampuni. Janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ikuti aku, kata Rasul Muhammad SAW dalam ayat ini. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Semoga kita yang hadir siang hari ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW. Sehingga tercapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Bisa nggak kita nyontoh Rasul? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh nggak adanya, bisa? Bisa, ada ayatnya kok. Ayatnya di Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakara katsira. Sungguh pada diri Rasulmu ada teladan yang baik bagimu, yakni bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir.
Nah, coba angkat tangan. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Oh, semua mengharapkan. Ya tidak mengimani hari akhir, angkat tangan. Loh, semua mengimani. Berarti ada contohnya tuh Rasul, silakan dicontoh. Nek katik sing belakang sana ngomong, kok iso nyuntur Rasul mbak, iku ngono setan dasiran kerudungan. Ya. Kalau yang depan yang ngomong setan dasiran kopiahan. Ya. Bisa kita mencontoh Rasul, cuma setan iblis gak suka kita nyontoh Rasul. Kenapa? Gak jadi temannya. Kan dia tempatnya di neraka. Kita mencontoh Rasul, tempatnya di surga. Ya. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba yang optimal di dalam meladani Rasul Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Tanggal 9. Tanggal berapa sekarang? 9. 9 apa? Dzulqa'dah. Ini loh, kalender dhewe ndak entos arek-arek. Kita ini sekarang ada di bulan Dzulqa'dah. Ada apa bulan ini? Ada apa bulan depan? Ada apa bulan lusa? Ayo buka Qur'annya yang di HP-nya ada Qur'annya. Surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indallahi hisna asara sakhram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Surat 936. Minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim. Fala tatlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu anallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 yang sudah dia tetapkan sejak menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim, maka jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyanyiakan 4 bulan ini. Nah ini loh 4 bulan ini apa ini? Diuraikan Rasul Muhammad SAW dalam kitab hadis Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakr radhiyallahu an. Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu. 4 bulan yang diharamkan Allah yang 3 diurutkan. Yakni Dzulqa'dah sekarang. Bulan 11. Zulhijjah bulan depan, bulan 12. Tutup tahun, masuk tahun baru. Ya, insya Allah nanti 1447 Hijriah. Bulannya 1, Muharram. Nah ini urut ini. Dzulqa'dah sekarang, Zulhijjah bulan depan, Muharram lusa. Ini semua Allah bilang jangan disia-siakan. Kenapa? Hadisnya Muslim. Nomor hadis 1945. Di googling langsung keluar itu. Muslim 1945. Kulu amalan ibnu Adam hasana asra'am saliha ila sab'amiyah di'fin. 1 amal kebaikan anak cucu Adam dilipatkan 10 sampai 700. Nah ini loh. Kenapa jangan disia-siakan bulan ini itu semua amal kita dilipatkan 10 sampai 700. Jadi jangan disia-siakan. Contoh sholat. Sholat berjamaah pahalanya berapa? 27. Kalau sendirian? Naik ketompo. Siji gak ketompo sisan. Ya hilang. Tapi kalau berjamaah itu jaminan 27. Ya. Nah ini bulan apa? Dzulqa'dah. Allah janji tadi dikali 10 sampai 700. Berarti tadi kita tuh kalau dikasih yang minimal itu tadi 270. Kalau dikasih 10. Mudah-mudahan tadi dikasih 700. Itu berarti 140.000. Sama dengan di Masjidil Haram. Kenapa? Kenapa Allah berikan ini? Ketika sahabat bertanya, turunlah ayat surat 4 ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khaliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan kita keringanan. Allah hendak memberikan kita kemudahan sebab kita ini lemah. Kita itu catatan B-nya kan cuma 3 toh. Baik, benar, becik ya. B yang lain banyak kita. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler, bojok, apa mana? Banyak. Ini kalau gak dibantu Allah kita dikasih 4 bulan haram. Bulan 11, Dzulqa'dah, 12,
Zulhijjah, bulan 1 Muharram dan bulan 7 Rajab. Itu pun masih ditambah sama Allah. Bulan 9. Allah. Loh kadek September gak usah nang masjid nang gereja kan. Ramadan, apa malah September melok-melok ya. Jadi kita dikasih Allah bulan 11, 12, 1, 7, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini yang haram, 1 tambahan Ramadan. Ini semua amal dilipatkan. Nah berarti sholat-sholat kita ini kalau bisa 3 bulan ini, 3 bulan loh ini. Bulan ini, bulan depan, bulan lusa. Kalau bisa jangan gak berjamaah. Karena 270 loh minimalnya itu. Paling kalau dikasih 700. Kita itu ahlu sunnah wal, itu ahlu sunnah wal ijenan. Jadi sholatnya berjamaah kita ini ya. Supaya dapat 270 ini 3 bulan loh ini. Ya kalau sudah kalong 9 hari lah. Ya, gak ada kata terlambat. Kesempatan ambil ada duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kesempatan bisa berjamaah ambil semua. Rugi kalau enggak. Nah rawatib yang ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, itu kan satu-satu, mahalnya cuma 1 kan sendirian. Jangan salah, kalau dikasih 10 sudah 10. Syukur-syukur dikasih yang 700, berarti cuma qobliyah itu 700. Itu hak Allah. Maka jangan disia-siakan 3 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti baru ketemu lagi bulan 7 Rajab dan bulan 9. Itu sholat. Sekarang zakat, infak, sedekah. Rasul bersabda, "Waman anfiqu dinar yud'afu lahum ajru sab'amiyah." Siapa yang infak 1 dinar ditukar Allah 700 dinar. Dari mana Rasul mengatakan 1 dinar ini ditukar 700 dinar? Ternyata Allah yang menempatkannya. Diletakkan di Al-Baqarah 261. Masalul ladina yunfikuna amwalakum fi sabilillahi kamassali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka bagaikan 1 butir aku tumbuhkan 7 tangkai. 1 tangkai aku kasih 100 butir. Loh, berarti 1 jadi 700 itu Allah yang menetapkan di Al-Baqarah 261. Itu hari biasa. Lah kalau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Ramadan berarti dikali 10. Nah sekarang jangan dinar, pakai uang 100, koin 100 kita. Koin 100 dicemplungkan kotak infaknya At-Taqwa. Jadi berapa tadi? Kali 700 berarti 70.000. Tapi begitu ini bulan Dzulqa'dah dikali 10 dari 700.000. Kalau dikali 10. Kalau dikali 700 4.900.000 duit 100 itu. Coba hitung. Uang 100. Iku penemu di parkiran ini loh. Parkiran sepeda motor. Wis dilindesi sepeda motor karo arek-arek. Sampai mencong nih petot ireng kabeh. Cemplungno At-Taqwa. Terus ngomong, "Ya Allah, minta tukar." Cari malaikat, sing enggak nemu enggak ono ta. Masuk ngenteni duit nemu rek kan. Ini infak, zakat, sedekah ini pun juga dilipatkan sama. Maka jangan segan-segan ini infak sedekah di bulan ini. Berbanyak. Nah, jadi kalau ada kotak infak lewat Jumatan atau ada kajian, apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur. Cek dilompati, enggak arek sampono langsung buka dompet. Begitu buka dompet, ternyata di dompetnya itu ada 5.000, 10, 20, 50, 100, masing-masing 1 lembar. Yang mana yang dimasukkan? 5.000 arek-arek. Enggak suka loh 5.000 itu. Yang mana? 100, enggak suka Allah. Yang mana? Iki bede-bedean sampai subuh gak mari kok. Dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 67. Waladina anfaku lam yusrifu walam yakturu wa kana baina dalika qawama. Ini loh kata Allah. Ini loh hambaku yang maaf ngasih lagi beriman ini. Dia kalau infak tidak berlebihan tapi juga tidak medit. Tapi yang tengah-tengah. Nah, 5, 10, 20, 50, 100. Yang mana? 20. Itu yang Allah suka. Ada yang protes. Tidak boleh 100 Pak. Ya boleh tapi aja ngomel. Ngelebokno 100 metu pengajian. Waduh bakule liwat rek.
tiwas mau tak cemplung no. Parah. Yang lebih parah mana wis jelas ono 5, 10, 20, 50, 100 suwi bukai dompet. Ayo Mas, kotek dinten. Dadak apa? Golek 2.000 elek. Loh, ya apa sih golek 2.000 elek? Ini lebih parah mana? Maka jangan infak zakat sedekah itu dahsyat di bulan ini, dilipatkan. Di mana Allah janjikan ini? Surat 57 Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudullaha qardun hasanan yudha'afu lakum wa lakum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang berinfak sedekah meminjamkan dengan yang baik kepada Allah dilipat gandakan. Allah langsung loh yang janji di surat 57 ayat 18. Itu pun masih dijamin surga. Loh kurang enak apa? Di dunia dilipatkan masih dapat jaminan surga. Mana ada orang infak sedekah miskin itu? Ada. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini tidak ada berita di TV ini. Saudara fulan sudah menjadi penghuni kolong jembatan karena rajin sedekah. Ono berita ngono. Ndak ono. Atau berita fulan sudah menjadi penghuni emper toko karena rajin infak. Ndak ada. Orang infak sedekah tambah kaya. Contohnya Pak Usman. Kenal Pak Usman? Saya kenal tapi tidak pernah ketemu. Pak Usman. Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Saya kenal tapi tidak tahu ketemu. Itu kalau infak sedekah luar biasa itu. Pak Usman bin Affan radhiyallahu anhu ya, luar biasa. Maka saudara-saudaraku, nih perbanyak. Sekarang puasa. Bagaimana dengan puasa? Kembali ke hadis Muslim nomor 45. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ani ajasibih. Kecuali puasa. Puasa itu bagiannya Allah. Jadi Allah yang ngasih pahala untuk urusan puasa. Kenapa? Yahdahu syahwat wa ta'amah lin ajli lisaim. Karena hambaku yang puasa dia menahan nafsu syahwat, tidak makan minum karena aku. Ada nilai sabar. Nah ini loh, yang menjadikan pahala puasa itu tidak pakai bilangan. Tadi sholat berapa? 27. Infak sedekah, zakat 700. Tapi begitu urusan puasa tidak ada bilangan. Apa? Diletakkan Allah di surat 39 Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka hambaku yang puasa tadi yang sabar, tidak makan minum karenaku, sabar menjaga nafsunya, maka pahalanya tanpa batas. Sehingga di bulan ini perbanyak puasa. Puasa apa? Senin Kamis atau Ayamul Bid atau puasa Daud. Zulhijjah ada puasanya kalau Zulhijjah. Namanya Saumi Arafah. Jadi siapa yang nanti bulan Zulhijjah puasa tanggal 1 sampai 9 itu diampuni dosanya 2 tahun. Yang tanggal 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, lompat-lompat itu diampuni 2 tahun. Yang tanggal 9 tok diampuni 2 tahun. Pilih di songo tok wong arek-arek ya. 1 sampai 9 2 tahun ampunannya, lompat-lompat 2 tahun, songo tok 2 tahun, milih songo tok wong arek ya. Cuman ini bulannya haram. Jadi yang membedakan adalah pahala yang Allah berikan. Untuk puasa Asyura ada Muharram namanya puasa Asyura. Yang puasa tanggal 9 dan 10 Muharram diampuni setahun. Yang 10 11 setahun. Yang 10 tok setahun. Pilih di 10 tok wong arek. Nah ini monggo silakan. Nah kemudian nanti Rajab enggak ada puasa kecuali yang mau Senin Kamis, Ayamul Bid atau puasa Daud. Nah yang terakhir, kenapa haji diletakkan di Zulhijjah? Ya karena bulan haram. Jadi tolong jangan sampai teman-teman gak punya niat haji. Seseorang gak punya niat haji bermasalah di padang mahsyar. Jadi harus punya niat. Sudah punya niat? Sudah Pak. Sejak kapan? Sejak kecil. Sekarang usia 40, sudah nabung? Belum. Iku blebes. Nggak harus ONH, nggak harus ONH. Di rumah sembarang kotak siapkan. Berapapun masukkan dengan niat haji. Lihat janji Allah. Lihat janji Allah. Surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghamam katsira wasa'ah. Maka siapa yang nanti punya niat tabungan haji itu sama Allah rizkinya digelontor. Digelontor surat 4 100. Cuma yang ngono, begitu digelontor 2 tahun dibuka. Isok tuku iPhone dikira ngono. Enggak sudah budal arek tuku iPhone.
Malah kadang sok berlebihan itu, iki sok Pajero, sok Fortuner, padahal saat ini sok budak keluarga. Nah itulah manusia. Nah saudara-saudaraku, maka jangan disia-siakan bulan ini, bulan depan, bulan lusa, ini semua bulan haram. Maka satu amal kebaikan kita, asru amsaliha ila sab'amiyadifin. Allah yang punya janji ini. Semoga kita semua yang hadir siang hari ini dikaruniakan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah halan thayyibah, dioptimalkan oleh Allah ibadah fardunya, ibadah sunah-sunahnya, amal-amal soleh dan solihahnya, sehingga mendapat janji Allah asru amsaliha ila sab'amiyadifin dan yuwaffasubrina ajrohum bi ghairi hisab. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan untuk renungan duhur di siang hari ini. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada, cukup. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.